Rasa berujung ricuh terjadi saat mahasiswa di Polewali Mandar menuntut pemungutan suara ulang di kantor KPUD Polewali. Massa menilai KPU melakukan pelanggaran karena membiarkan adanya kecurangan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari HMI Polewali Mandar diwarnai kericuhan. Massa meminta KPU mengevaluasi pemungutan suara yang diduga banyak kecurangan dan meminta pemungutan suara ulang dilakukan. Kericuhan berawal saat mahasiswa menyampaikan aspirasinya di kantor KPU Polewali Mandar. Namun demonstrasi memanas saat massa memaksa masuk ke kantor KPU untuk bertemu dengan komisioner KPU Polewali Mandar. Aksi tersebut dihalangi pihak kepolisian hingga berujung saling dorong dan kericuhan. KPU adalah bagaimana persoalan-persoalan kesalahan-kesalahan teknis di lapangan itu diselesaikan secara cepat, karena jangan sampai terjadi lagi, karena sekarang kan sudah terjadi PSI khususnya di Kecamatan Kurai. Pihak KPU menerima masukan dari mahasiswa, namun tidak bisa melakukan pemungutan suara ulang karena melewati batas waktu. Persoalan keraguan sama penyelenggara, substansinya itu sih, apalagi khususnya teman-teman di lapangan. Tapi saya sudah menampung tadi, saya minta memasukkan beberapa data yang dimaksud supaya tidak hanya sekedar asumsi. Jadi katanya tadi sudah memasukkan juga data-data ke Bawaslu. Selain mendatangi KPU Polewali, massa juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu. Mereka meminta pengawasan pemilu diperketat dan pelanggaran ditindak tegas. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal Ainus melaporkan. Seorang pria di Semarang, Jawa Tengah hilang usai bertugas sebagai saksi partai politik pada pemungutan suara pemilu. Petugas gabungan mencari korban di hutan Samirono, tempat sepeda motor korban ditemukan. Petugas tim SAR gabungan terus bekerja keras menyusuri hutan Samirono di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mereka melewati jalan setapak dan rimbun pepohonan untuk mencari Joko Purnomo, warga setempat yang hilang usai bertugas sebagai saksi sebuah partai politik saat pemungutan suara 14 Februari lalu. Korban tak kunjung pulang ke rumah, sehingga membuat keluarganya khawatir dan melapor ke polisi. Hingga kemudian petugas menemukan sepeda motor korban di dekat hutan. Laksanakan operasi pencarian dari relawan gabungan dari Kabupaten Semarang maupun Salatiga. Untuk pencarian sampai hari ini masih nihil, akan diupayakan lanjutan untuk besok kita lanjut kembali. Teknik pencarian yang dilakukan relawan gabungan seperti apa? Ya, kita penyisiran dengan kegiatan open grid, kita menerjunkan 7 SRU yang terbagi, ada beberapa area titik-titik yang kita curigai dan sudah dilaksanakan penyisiran, namun masih nihil. Hingga kini, petugas masih berjibaku menyusuri hutan demi mencari keberadaan korban. Namun korban yang pergi meninggalkan rumah 15 Februari lalu itu belum juga ditemukan. Petugas juga memeriksa rekaman CCTV di jalan-jalan yang dilintasi korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 43 di Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara di Jakarta Utara, 19 TPS menggelar pemungutan suara lanjutan karena terkendala banjir saat hari pencoblosan. Pemungutan suara ulang pemilu 2024 digelar KPU Kota Jakarta Pusat di TPS 43 yang berlokasi di Jalan Purwakarta, Menteng pada hari ini. Sejak pagi tadi, ratusan warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap, termasuk Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih mereka. Mantan Wapres di era Presiden Soeharto itu berharap pelaksanaan pemilu kali ini berjalan demokratis, aman, jujur, dan adil demi membawa Indonesia lebih maju ke depannya. Ya, pesannya tentunya kita harus melaksanakan dengan lancar, terbuka, dan sangat demokratis. Selesai. 275 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap melakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 143 Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemungutan suara lanjutan ini digelar untuk warga yang tak dapat memilih di hari pencoblosan akibat banjir.
Meski harus menunggu selama 2 minggu, namun tidak menyurutkan warga untuk dapat memberikan hak pilihnya di pemilu kali ini. Kemarin ada kendala dari TPS-nya, katanya ada kendala lah basah, TPS-nya apa hujan ya itu. Pemungutan suara lanjutan hari ini juga dilakukan di 19 TPS yang tersebar di 4 kecamatan di Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Dan kita akan langsung menuju ke TPS 152 Sunterjaya, Tanjung Priok bersama rekan kami Nisa Sahib untuk memantau penghitungan suara ulang di sana. Selamat sore, Nisa. Seperti apa proses penghitungan suara ulang di sana? Baik Davi dan juga pemirsa, pada hari ini 24 Februari 2024 sebanyak 19 TPS di kawasan Sunterjaya melakukan pencoblosan ulang atau susulan, yang dimana pencoblosan susulan ini dilakukan karena logistik pemilu sempat terendam air akibat banjir. Di tempat saya melaporkan yakni di TPS 152 RW 08 Sunterjaya, Jakarta Utara menjadi salah satu TPS yang melakukan pencoblosan ulang pada kali ini, dan warga sudah melakukan hak pilih mereka pada pukul 7 pagi tadi hingga jam 1 siang tadi. Bisa dilihat di belakang saya masih terlihat aktivitas di TPS 512 ini. Terlihat beberapa warga dan juga tentunya para petugas dan panitia yang akan memantau pemilu di TPS 152 ini sampai selesai, mulai dari pemanggilan pemilih sesuai nomor urut kedatangan, mendatangani surat suara dan juga menghitung surat suara yang masuk. Dan saat ini pukul 17.08 para kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS memperhitungkan surat suara mulai dari Pilpres, DPR, DPRD, serta DPD RI. Yang dimana saat ini TPS 152 sedang menghitung suara untuk DPRD RI, dan di RW 8 ini ada setidaknya 3.325 daftar pemilih tetap yang terdiri dari 12 TPS yang menggunakan hak suara mereka pada kali ini. Yang dimana di TPS 152 ini setidaknya ada 275 orang daftar pemilih tetap yang hadir, ada sekitar 161 pemilih pada hari ini. Dan memang dari daftar pemilih atau DPT setidaknya ada 40% yang tidak hadir dikarenakan alasan-alasan tertentu seperti bekerja di luar kota. Sementara itu yang dapat kami laporkan, Davi dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Nisa Sahib atas laporan Anda langsung dari TPS 152 Sunterjaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah kecamatan di Bekasi, Jawa Barat dan Yogyakarta menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan pemilu 2024. Namun partisipasi masyarakat menurun dibandingkan saat 14 Februari yang lalu. KPUD Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar pemungutan suara lanjutan di 26 TPS yang ada di 3 kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Pemungutan suara lanjutan hanya untuk pemilihan caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, namun sayangnya partisipasi masyarakat menurun. Adapun pemungutan suara lanjutan ini atas rekomendasi Bawaslu setelah adanya kekurangan surat suara pada hari pencoblosan 14 Februari lalu. Kami Bawaslu Kota Bekasi sudah mengirimkan surat rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan dan juga pemungutan suara ulang. Hasil dari rekomendasi tersebut, KPU menjawab untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan pada hari ini Sabtu. Ada di Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, dan juga ada juga di Bekasi Timur. Sementara itu, 21 TPS di Kabupaten Sleman, Yogyakarta menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan secara serentak. Hal ini dilakukan karena terjadi pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari lalu. Di antaranya ada 21 orang yang melakukan intimidasi kepada petugas KPPS dan memaksa mencoblos padahal tidak masuk dalam DPT dan DPTB. Itu menindaklanjuti, maka di tanggal 24 Februari serentak itu dilakukan PSU dan PSL seluruh daerah istimewa Yogyakarta, terdapat di 3 kabupaten kota, di Sleman, di kota, dan di Bantul. Itu termasuk yang kota atau ada tambahan satu itu 20? Iya, di kota itu ada 3, satu di TPS khusus, di Lapas itu ada 2 TPS, TPS 901 sama 902, dan satu lagi di Kuncen.
Sementara itu, antusiasme warga untuk mengikuti pemungutan suara ulang cenderung menurun dibanding 14 Februari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam pertemuannya, Hadi dan Sri Sultan membahas kondisi pemilu 2024 yang saat ini terjadi di Indonesia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto mendatangi kediaman Raja Keraton sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta. Setibanya di Keraton Kilen, Hadi Cahyanto langsung masuk untuk menemui Sri Sultan. Mereka kemudian melakukan pertemuan secara tertutup selama hampir 2 jam. Menurut Hadi Cahyanto, pertemuan ini dilakukan untuk silaturahmi usai dirinya dilantik sebagai Menko Polhukam. Selain itu, Hadi dan Sri Sultan juga sempat membahas kondisi di Indonesia saat ini pasca pemilu 2024. Ini adalah silaturahmi biasa. Saya menyampaikan bahwa saya baru saja dilantik menjadi Menteri Polhukam dan saya mohon doa restu tentunya kepada Mas Saudara. Kami bercerita banyak, cerita yang ringan-ringan saja, dan kami juga menyinggung terkait pasca pemilu ini sangat baik, sangat kondusif, sehingga situasi yang seperti ini tetap tentunya kita koordinasi untuk kita jaga dan pertahankan. Hadi mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan ujangan dari Sri Sultan agar tetap menjaga keamanan dan kondusivitas negara Indonesia. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM menyampaikan telah menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparat di pemilu 2024. Dugaan pelanggaran itu terjadi mulai dari kepala desa hingga PJ Gubernur. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran netralitas aparatur negara dalam pelaksanaan pemilu 2024. Komnas HAM menyebut menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara. Yang pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, ada dugaan arahan Wali Kota Samarinda kepada jajaran untuk memilih peserta pemilu tertentu. Ketiga, viral video ajakan PJ Gubernur Kalimantan Barat mengajak memilih capres yang mendukung pembangunan IKN. Namun setelah video tersebut viral, PJ Gubernur mengklarifikasi pernyataannya. Pilih presiden yang memihak kepada pembangunan IKN. Kalau IKN dibangun, pasti Kalimantan Barat ini maju, ya. Mengklarifikasi pernyataan saya, jangan pilih capres yang tidak pro IKN. Bahwa pernyataan tersebut saya ungkapkan karena saya terlalu bersemangat dalam mewujudkan keinginan percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Informasinya, Komnas HAM telah sampaikan laporan temuan ini ke Bawaslu. Namun hingga kini, Bawaslu belum menerima surat resmi dari Komnas HAM atas laporan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan kecurangan pemilu 2024 kian jadi sorotan oleh masyarakat sipil. Kecurangan disebut dilakukan secara sistematis dan berlangsung dari pra hingga pasca pemilihan. Sejumlah lembaga masyarakat sipil, pemantau pemilu mengungkap berbagai dugaan kecurangan pemilu yang menguntungkan salah satu paslon capres-cawapres. Adapun belasan kecurangan diantaranya cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk memenangkan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kecurangan ini disebut-sebut bisa mengarah ke hak angket oleh DPR, namun hak angket dinilai tidak mudah terwujud. Hal ini menyusul sikap masing-masing partai pengusung paslon 1 dan 3 yang dinilai kurang kompak. Siapapun yang menang dalam pemilu berdasarkan real count nanti tidak akan menghapuskan kecurangan yang terjadi. Kecurangan tetap kecurangan siapapun yang menang. Jadi ketika kita menjumpai bahwa misalnya mayoritas masyarakat ternyata tidak menganggap itu curang atau mayoritas masyarakat memilih yang dianggap curang, itu bukan berarti kemudian kecurangan, kejanggalan, kesalahan, pelanggaran itu terhapus begitu saja dan tidak.
Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tegas mendukung pengguliran hak angket. Dengan dukungan tambahan dari partai koalisi Anies Muhaimin, wacana hak angket sangat mungkin terrealisasi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yakin jika penggunaan hak angket merupakan langkah tepat guna menyelidiki berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024. Dirinya juga menegaskan wacana hak angket bukan sekedar gertakan dan memastikan partai koalisi Ganjar Mahfud tetap kompak. Hal ini menjawab keraguan publik di mana sebelumnya Majelis Kehormatan P3 menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu dilakukan. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak, kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin, alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Sementara itu berbagai langkah dilakukan Partai Koalisi Prabowo Gibran untuk menghindari wacana hak angket terrealisasi. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN diyakini menjadi salah satu cara agar langkah koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin semakin sempit. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket sedikitnya harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usulan nantinya akan resmi menjadi hak angket DPR jika mendapat persetujuan rapat paripurna yang dihadiri dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Saat ini parpol pendukung Ganjar Mahfud yang diisi dengan PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pendukung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket sebanyak 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 partai, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan jika suara akhir KPU hasilnya tetap sama seperti saat ini, PD Perjuangan menegaskan akan berada di oposisi pemerintah. Ketika PDI Perjuangan masih dipimpin oleh Ibu Mega, kita punya sikap. Dan kemarin Bu udah sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata mundur. Ketika kemudian kebenaran diamputasi, ketika konstitusi dan undang-undang sudah dikangkangi, maka hanya satu kata saja, kita lawan. Itu aja. Tapi cara kita cara konstitusional. Bukan pakai yang ribut-ribut, yang bukan pakai yang hancur-menghancurkan, karena kita sudah punya pengalaman. Ya. Mau pengalaman pergantian kekuasaan cara 65, mau kita pakai melihat cara 98, begitu ya. Enggak lah, kita udah belajar dari situ. Saya tidak tega melihat nanti yang dipersalahkan adalah kelompok-kelompok tertentu. Pemirsa, dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung
jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait hak angket sudah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan Andreas Pereira dan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Refli Harun serta politisi Gerindra Habibur Rahman. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mas Davi, selamat sore Bung Habib, Mas Refli. Oke, saya ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, PDI Perjuangan konsisten dengan hak angket ini, katanya bukan gertakan, betul begitu Bang? Ya betul dong, kan kita sedang mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan upaya untuk menjalankan konstitusi ini, melaksanakan konstitusi ini, dan ini merupakan hak dari DPR yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, juga Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 MD3. Yang dibutuhkan sekarang adalah kita akan membangun komunikasi di dalam kelompok paslon 03 dan kemudian dengan teman-teman dari 01 tentunya nanti. Oke, Bang Refli, Anda sudah komunikasi dengan pendukung paslon 03? Ya, kalau komunikasi kan levelnya kan bukan saya. Levelnya itu level yang lebih tinggi lah. Saya ini apalah kan. Tetapi intinya sudah ada muncul pernyataan dari Anies kan, kemudian dari Ketua Umum Partai Nasdem, dari Sekjen-Sekjen 3 partai pengusung, bahwa mereka menunggu PDIP untuk benar-benar mengajukan. Jadi kalau PDIP firm, maka 3 partai pendukung juga akan firm mengajukan hak angket. Itu pernyataan yang tegas ya, karena kalau cuma sekedar 3 partai pengusung Anies ya tidak cukup. Mayoritas sekarang cuma 167 kursi, tapi kalau ditambah PDIP dan P3 maka akan menjadi mayoritas 314, dan ini cukup untuk diterima di rapat paripurna. Jadi itu dari sisi hitung-hitungannya ya. Tapi kita lihat bahwa yang namanya hak angket ini kan berbagai macam perspektif. Jadi kalau misalnya ada pakar hukum tata negara mengatakan hak angket tidak perlu dan lain sebagainya, itu subjektif. Tapi kalau kita bicara perspektif konstitusionalnya, perspektif legalnya,
perspektif sejarahnya, ya, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang untuk mengungkapkan katakanlah governance dan penyelenggaraan pemilu 2024 secara lebih mendalam, maka tidak ada hak angket itu haram hukumnya, ya. Dan kita tidak berpikir bahwa angket haram hukumnya, karena angket itu adalah hak konstitusional. Itu yang saya ingin mulai percakapan, ya, sambil pegang-pegang dan di jalan. Oke. Bang Habib, seperti apa nih? Ini ada pendukung dari 03 dan 01 bergabung mengajukan hak angket ini. Bang Habib, mohon maaf, audionya masih di-mute. Kami melihat positif saja. Kami juga sebetulnya pengen juga diajak bergabung sama timnya Pak Refli dan timnya Pak Andreas Hugo Pereira, ya. Karena kalau kita bicara soal dugaan pelanggaran, kami juga punya daftar yang panjang soal dugaan pelanggaran yang merugikan kami. Termasuk kami juga ikut mengkritik misalnya Sirekap yang belum sempurna, ya. Sirekap kan memang belum sempurna, masih banyak data yang anomali, ya. Ada satu TPS sekian 10.000 suara. Tapi intinya penggunaan hak angket nggak ada masalah. Yang persoalannya adalah kesalahan persepsi bahwa hak angket ini, ya, jangan dijadikan seolah-olah itu merupakan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang mengalami kekalahan sementara ini untuk tidak menurut quick count, ya, untuk memulihkan haknya. Bukan di situ, karena kita tahu di Undang-Undang 7 tahun 2017, khususnya di buku keempat, terhadap kecurangan, potensi pelanggaran itu ada kanal-kanal penyelesaiannya yang memang bersifat lex specialis. Yaitu yang pertama adalah pelanggaran administrasi pemilu, bisa pelanggaran administrasi pemilu biasa atau pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif. Ada sengketa proses, ya. Ada juga perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, itu kesepakatan konstitusional kita yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sementara kalau kita ingin misalnya tadi seperti disampaikan Pak Refli, saya sepakat benar, kalau isinya adalah ingin menghasilkan perbaikan terhadap pelaksanaan pemilu, apalagi di masa yang akan mendatang, boleh-boleh saja. Ya. Itu memang baiknya sebetulnya, ya, kalau saya di pihak mereka, pengajuan hak angket ini sebelum pencoblosan. Kita ingat tahun 2009 itu terakhir kali hak angket kalau nggak salah bisa berhasil, ya. Ada hak angket soal pemilu waktu itu, di mana ada sekian juta orang yang tidak masuk dalam daftar pemilih waktu itu nggak bisa nyoblos. Paralel dengan upaya di Mahkamah Konstitusi waktu itu akhirnya bisa membuahkan hasil berupa diberikannya hak untuk mencoblos. Nah, kalau sekarang sudah terlaksana pencoblosan yang merupakan puncak dari pelaksanaan event pemilu ini, saya pikir nggak akan terlalu banyak perbaikan yang bisa dilakukan kalau dalam konteksnya pemilu saat ini. Karena memang proses rekapitulasi penghitungan berjenjang itu kan domain KPU yang nggak bisa diintervensi oleh cabang kekuasaan manapun sampai dengan penetapan nanti, ya. Selama tidak dilakukan dengan proses yang juga berjenjang, kan gini teman-teman. Harus dipahami kan, paslon 1 maupun paslon 3 punya saksi di seluruh TPS. Ya, jadi kalau sekarang kan mulai masuk ke PPK. Nah, kalau ada permasalahan, ya, misalnya di TPS mana dan lain sebagainya, itu seharusnya memang saya di pihak mereka, ya, kami persoalkan sejak saat di TPS. Dan nanti kalau misalnya di TPS tidak dipersoalkan, baru di PPK tidak dipersoalkan, misalnya di tingkat nasional dipersoalkan, maka akan akan tentu membingungkan. Loh, ini kan saksi-saksi menandatangani. Menandatangani itu menyetujui dan menganggap tidak ada masalah. Tapi kalau di tingkat pusat dianggap ada masalah. Nah, ini hal-hal ya kita ini kan memberikan masukan juga, ya, walaupun kita berbeda kubu. Kalau saya jadi mereka, itu yang akan saya lakukan. Oke, saya ke Bang Refli. Bang Refli, muncul juga dugaan bahwa hak angket ini nantinya akan hanya jadi gorengan saja untuk bargaining position ke depannya. Tanggapan Anda seperti apa? Begini, kita tidak bisa memprediksi politiknya, ya.
Karena kita tahu bahwa ini kan kerjaan partai-partai politik yang memang selalu bermain politik kan. Ya. Tetapi paling tidak hak angket itu mudah-mudahan memenuhi sebagian ekspektasi dari warga negara yang ingin melihat pemilu ini berlangsung secara jujur dan adil. Kalau ada kesalahan ya katakan kesalahannya di mana. Siapapun yang menang itu soal lain. Tetapi kalau ada kecurangan yang luar biasa, mengikut sertakan misalnya kekuasaan puncak misalnya, kan itu kan tidak benar. Kita ingin demokrasi kita ini dijaga. Dan demokrasi terakhir kita adalah demokrasi elektoral. Kalau demokrasi elektoralnya misalnya kemenangannya bisa dicapai dengan cara yang tidak benar misalnya, bukan suara rakyat dihitung tapi suara lain misalnya, maka kita akan kehilangan legitimasi sebagai negara demokratis kembali. Dan untuk kembali kepada sebuah situasi yang demokratis itu tidak gampang. Sekali lagi, soal gosip-gosip yang melandasinya itu terserah ya. Karena itulah watak dari partai politik. Kita juga tidak bisa menjamin misalnya bahwa tidak akan ada negosiasi, bargaining. Karena misalnya pasca pemilu ini kemudian tiba-tiba ada reposisi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas adalah pada saat ini ya tidak hanya paslon 01 dan 03 yang membutuhkan angket, tetapi juga beberapa komponen dari masyarakat. Saya tidak bisa mengklaim seluruh masyarakat, ada juga yang silent majority, tetapi suara-suara ini kan disuarakan juga oleh kubu lain selain 01 dan 03. Ada misalnya perguruan tinggi, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada civil society yang sudah mengungkapkan kecurangan, plus bagaimana dukungan terhadap hak angket, termasuk juga misalnya sarana-sarana lain yang bisa digunakan untuk mengungkapkan adanya dugaan kecurangan tersebut. Nah, mudah-mudahan kata-kata Habibur Rahman tadi tidak sekedar retorika, sekedar pemanis saja, bahwa dia juga ingin ikut dalam hak angket. Mudah-mudahan semua partai politik itu mengusulkan hak angket, jadi kita bisa buka-bukaan, ya. Siapa yang kecurang akan ketahuan. Apakah 01 yang curang, apakah 02 yang curang, apakah 03 yang curang. Setelah itu kita perbaikin governance pemilu kita ke depan. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang curang yang terpilih. Duduk di sebelah kekuasaan. Itu maunya kita. Oke, baik. Saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, dari perspektif politik, mungkinkah hak angket ini usulannya untuk menguatkan posisi tawar PDIP nanti? Dan tadi dikatakan Gerindra siap katanya kalau diajak untuk hak angket. Ya, hak angket itu adalah hak dari politisi, artinya di sini anggota DPR untuk menyuarakan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Dan kita semua tahu bahwa pemilu yang berjalan ini ya sampai sekarang belum selesai gitu. Dalam arti bahwa ya sekarang sedang dalam proses penghitungan di tingkat kecamatan yang secara time schedule-nya jadwalnya hari ini seharusnya selesai. Nah, tetapi kan kita juga tahu bagaimana proses yang berjalan sejak sebelum pada hari H dan kemudian setelah tanggal 14 Februari ini. Nah, oleh karena itu apa yang dirasakan oleh masyarakat tadi yang disinggung oleh Bung Refli, ya sebagai wakil rakyat, apa wacana dari hak angket ini saya kira ya sangat sah-sah saja dan konstitusional untuk dilaksanakan. Nah, bagaimana pelaksanaannya itu nanti tentu kita harus mengikuti prosedur yang ada diatur di dalam Undang-Undang MD3 gitu. Nah, wacana ini ya tentu akan bergulir terus ke dalam dan sekarang posisinya adalah ya tiap kelompok tentu partai-partai tentu memperkuat posisinya dengan berkomunikasi satu sama lain gitu. Dan ini yang sedang terjadi dan sedang berjalan. Sehingga nanti kita lihat di dalam perjalanan nanti bahwa ya dasar-dasar untuk mengajukan hak angket tersebut harus dirumuskan secara bersama dan kemudian bagaimana itu memperoleh dukungan baik di dalam DPR, di dalam parlemen maupun di luar masyarakat. Karena
apa yang disampaikan itu adalah apa yang dirasakan, suasana kebatinan yang dirasakan di masyarakat kita gitu. Oke. Nanti kita tunggu ya, apakah Bang Habibur Rahman ini Gerindra ini siap nih ditantang nih, begitu ya. Oke, Bang Habib ditahan dulu. Usai jeda kita lanjutkan lagi diskusi kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Anju Sore. Kembali di Anju Sore, pemirsa, kami masih berdiskusi dengan Bang Refli Harun, Bang Habib, dan Bang Andreas. Tadi saya ke Bang Habib nih. Bang Habib, kalau ditantangin sama PDI Perjuangan untuk ikut serta dalam hak angket, siap nggak nih? Jangan-jangan cuma gertakan doang nih. Artinya kalau Anda siap ini, Gerindra mengakui bahwa betul ada yang harus diusut dan diinvestigasi dari proses pemilu ini melalui hak angket. Ya, jadi saya luruskan, bukan saya minta diajak ikut hak angket, tapi minta diajak berkomunikasi sama paslon 1, paslon 3 mensikapi soal dugaan pelanggaran, dugaan kelemahan-kelemahan terkait pemilu ini. Banyak juga yang seperti saya sampaikan, list yang kami miliki ya, dugaan pelanggaran, dugaan kelemahan dan lain sebagainya. Saya bersedia membicarakan bagaimana menyelesaikannya nanti, gitu. Mencari solusi-solusinya. Nah, itu yang saya bersedia. Kemudian saya menanggapi sedikit soal teman-teman, apakah ini gertakan, nanti akhirnya misalnya di DPR, fraksi-fraksi saling lobby. Ya, saya perlu sampaikan bahwa kami anggota DPR itu kan memang mendengar bukan dari satu sisi saja. Tentu banyak teman-teman yang menyampaikan keluhan, ya, pemilu ini begini-begini. Tapi banyak juga berbagai macam elemen masyarakat yang menyampaikan kepuasannya terhadap pelaksanaan pemilu, ya, dibandingkan misalnya dengan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Atau secara umum mereka bikin scoring, ya, yang menurut kami ya, menurut mereka tidak terlalu buruk. Nah, itu kan menjadi acuan juga bagi kami para anggota DPR dari berbagai fraksi ini. Saya terus terang sudah banyak ngobrol juga dengan teman-teman lintas fraksi, lintas komisi ya, di DPR. Kan beragam juga. Tentu ya Pak Andreas juga paham lah, masing-masing anggota kalau kita bicara hati ke hati punya pandangan yang berbeda-beda. Ada yang memang firm angket, ada yang bilang ya namanya pemilu lah sudah selesai. Kita lihat ke depan saja bagaimana memperbaikinya. Hal-hal seperti itu kan realitas parlemen, bukan berdasarkan bukan berdasarkan oportunisme ya, atau pragmatisme. Ya, kalau kita ada di DPR pastilah kita semua selalu ya aspirasi yang masuk ke kita beragam, bahkan ekstrim ya, berbeda secara ekstrim, berbeda secara antagonis satu sama lain. Bagaimana misalnya kita menyusun undang-undang terhadap satu masalah yang sama, berbagai kelompok masyarakat punya sikap yang berbeda-beda. Nah, ini yang menurut saya bisa juga kita diskusikan ke depan ya, saat ini dan ke depan. Ya, apalagi kan sebentar lagi reses selesai, sekitar minggu depan ya, reses selesai. Kita akan mulai paripurna pertama, ya. Kalau kita masing-masing komisi mulai bekerja, ya. Ya kita diskusikan nanti. Nah, saya yakin ya, feeling saya ya, ini bukan merupakan opsi yang paling dipilih oleh teman-teman. Feeling saya nih, angket. Coba bisa kita lihat nanti gitu loh, oleh mayoritas anggota DPR. Ini termasuk kemungkinan nanti akan ada lobby-lobby di sana ya. Bukan persoalan lobby ya, kita kan lobby itu harus dimaknai seperti apa dulu. Ya tadi Anda katakan komunikasi gitu kan? Iya, komunikasi, betul ya. Kita saling berkomunikasi, kita pertimbangkan baik dan buruknya seperti apa. Walaupun memang secara prosedural tidak ada yang salah dengan yang namanya hak angket ya. Itu adalah kewenangan DPR yang diatur di konstitusi, kewenangan DPR yang diatur di Undang-Undang MD3. Tapi kalau pengen yang lebih misalnya lebih lebih efektif ya, seperti apa melakukan perbaikan? Apakah cukup dengan raker misalnya? Raker seperti disampaikan Pak Ganjar Pranowo ya, bisa juga dengan raker. Raker kan DPR memiliki kewenangan pengawasan ya.
KPU, Bawaslu, termasuk objek pengawasan DPR juga, ya, baik. atau DKPP. Nah itu hal seperti ini masih bisa berjalan tanpa kita terlalu dini memberikan judgement atau labeling. Wah ini pastinya DPR akan pragmatis, dagang sapi satu sama lain, ya kan, Bergen. Enggak. Saya pikir teman-teman ya sudah teruji kita melahirkan berbagai produk parlemen ya, yang berkualitas dan dihargai masyarakat. Baik, saya ke Bang Refli. Bang Refli, tadi kata Bang Habib juga, dia dengar banyak juga yang bilang pemilunya tidak terlalu buruk juga kemarin. Ternyata ini juga bisa mempengaruhi apakah hak angket itu akan mulus berjalan di parlemen atau tidak, Bang Refli. Ya, pertama kan kita harus melihat keseriusan PDIP dulu sebagai fraksi terbesar di DPR. Jadi kan Bang Andreas yang bisa menjawab itu. Kalau PDIP serius, maka angket menurut saya pasti terjadi. Karena tadi kan kubu paslon 1 sudah mengeluarkan statement akan mendukung hak angket dengan 167 kursinya itu. Jadi itu satu hal. Yang kedua, mengenai penilaian pemilu, misalnya ada yang bilang nggak buruk-buruk amat, ada yang bilang paling buruk dan lain sebagainya. Itu subjektivitas yang berkembang di masyarakat yang tidak bisa kita cegah, ya. Selalu ada pro dan kontra. Karena itu yang paling objektif adalah kita memaksimalkan seluruh saluran yang ada, baik hukum maupun politik, untuk betul-betul mengecek governance pemilu kita ini sudah benar atau tidak. Karena ada wilayah-wilayah yang tidak bisa diselesaikan dari sisi hukum saja, ya. Ada wilayah-wilayah yang paling substantif di mana kekuasaan bisa terlibat, yang hanya bisa diselesaikan dari sisi politiknya. Nah, kalau kita sudah bicara politik, ya pengawas tertinggi tentunya DPR. Jadi ada porsi Bawaslu, tentu ada porsi KPU dulu, ada porsi Bawaslu, ada porsi MK nantinya, tapi tentu ada porsi DPR juga untuk melihat ini dari sisi keterlibatan, misalnya ya, kebijakan-kebijakan negara yang secara langsung apapun tidak langsung berpengaruh terhadap proses berpemilu. Misalnya netralitas aparat, kemudian juga cawe-cawe Presiden Jokowi misalnya. Kan kalau misalnya kita serius, maka ini kesempatan untuk mengecek, menguji apakah kekuasaan benar-benar menjalankan kekuasaannya dengan baik dalam hal berpemilu ini. Kan kita bicara tentang tidak hanya kebijakan eksekutif, tapi pelaksanaan undang-undang. Dalam hal ini, pelaksanaan Undang-Undang 7 tahun 2017, apakah sudah dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua stakeholders? Apakah tidak sebaliknya, misalnya ada stakeholders yang memiliki kekuasaan yang powerful, yang bisa mempengaruhi hasilnya. Dan ini beyond dari proses berpemilu sehari-hari, baik di KPU, Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi misalnya. Jadi menurut saya, tidak semua hal bisa diselesaikan melalui proses prosedur yang normal atau prosedur hukum, tetapi kadang-kadang gesture atau proses politik tetap penting dilakukan. Dan satu lagi, terakhir, jangan lupa bahwa ini yang namanya pemilu jurdil ini tidak hanya hak paslon, tidak hanya hak peserta pemilu, tapi yang terlebih lagi adalah hak masyarakat warga negara Republik Indonesia yang sudah memberikan hak pilihnya. Mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan pemilu yang jujur dan adil. Oke. Saya ke Bang Andre. Bang Andre, kira-kira nanti dalam proses hak angket apa yang akan disasar nih? Apakah penyelenggara pemilunya ataukah tadi bagaimana kemudian menguji kualitas dari pemilu itu sendiri, kecurangan yang terjadi atau seluruhnya, Bang Andre? Apa yang disampaikan oleh Bung Refli tadi itu betul, dalam arti bahwa hak angket itu merupakan hak pengawasan yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara di sini adalah penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, juga oleh pelaksana undang-undang, pengawasan pengawas dalam proses pelaksanaan pemilu. Jadi merupakan suatu proses perjalanan yang menyangkut pelaksanaan pemilu ini secara keseluruhan, dan itu betul sangat lebih mungkin dilakukan melalui hak angket yang
yang dimiliki oleh DPR. Nah, kembali pada apa yang kita bicarakan ini, posisi kita sekarang ini kan adalah membangun komunikasi, dan saya sangat mengapresiasi respon dari teman-teman di Paslon 1, terutama tiga pimpinan partai yang juga sudah bertemu untuk mengambil positioning dari ketiga partai ini, dan saya kira ini bagus untuk kemudian kita bicarakan hal-hal yang substantif yang menyangkut bagaimana menggolkan pelaksanaan angket ini gitu. Karena angket ini harus didukung oleh argumentasi-argumentasi yang juga bukan hanya diketahui oleh DPR, anggota-anggota DPR, tapi juga oleh masyarakat. Karena masyarakatlah yang paling berhak untuk menikmati, memperoleh pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, dan itu yang saya kira proses ini ya sangat pantas dan seharusnya terjadi di DPR melalui hak angket ini. Jadi sebagai wakil rakyat kita menjalankan fungsi pengawasan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh masyarakat di dalam proses perjalanan pemilu ini sejak sebelum hari H dan apa yang sekarang terjadi pada hari-hari setelah penyelenggaraan pemilu pada tanggal 14 Februari. Jadi saya kira ini adalah suatu keseluruhan daripada pelaksanaan pemilu dari awal sampai dengan sekarang ini. Baik, rangkaiannya panjang begitu ya, tapi tadi juga dikatakan Bang Habib siap diajak komunikasi Bang Andre, tidak hanya pasangan kubu dari 01 saja. Kita tunggu nanti komunikasinya seperti apa, kita tunggu, kita pantau bersama komunikasinya. Oke, baik, sayang sekali waktu kita sudah habis Bang Habib. Terima kasih banyak Bang Habib, Bang Andre, dan juga Bang Refli. Nanti kita lanjut lagi di program yang lain untuk diskusi bersama lagi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Anda kembali di iNews Sore pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur merangkak naik dengan kisaran harga Rp14.000 hingga Rp16.000 untuk beras medium dan premium. Sejumlah harga komoditas beras merangkak naik di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Harga beras medium kini mencapai Rp15.000 per kilogram, sementara beras premium di harga Rp16.000 per kilogram. Walaupun begitu, pedagang mengungkapkan harga beras ini sudah menurun dibandingkan harga sebelum pemilu. Harga beras yang meroket diduga akibat belum memasuki masa panen raya yang diperkirakan terjadi pada bulan April hingga Mei 2024. Di samping itu, permintaan masyarakat terus melonjak naik. Ya harapannya sih pengen turun lagi harganya gitu kayak semula. Ya biar bisa seliter, saya kan jual literan gitu ya, biar bisa seliter 10.000 lah untuk. Kasihan soalnya di sana warga pada ngeluh gitu, harga mahal. Sekarang harganya turunan dikit. Turunan dikit, ya. masih tergolong tinggi ya dibandingkan harga normal. Iya. Gimana Bu antisipasinya? Ya turunin berasnya harga normal biasa gitu, biar supaya masyarakat pada nggak gelisah gitu beras naik. Dalam mengantisipasi harga beras yang belum stabil, pemerintah mengeluarkan pasokan beras bulog bersubsidi untuk dikonsumsi masyarakat. Namun menurut masyarakat kebijakan ini belum berpengaruh secara signifikan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, ratusan warga berdesakan mengantre di operasi pasar beras medium di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga rela antre berjam-jam demi beras murah, meski sebagian warga kecewa harus pulang dengan tangan kosong. Ratusan warga antri berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar beras murah di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung. Beras dalam operasi pasar ini merupakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP. Dari 2.000 paket beras SPHP, tiap kelurahan mendapatkan 450 sampai 500 pak beras. Warga bisa mendapatkan 2 paket beras untuk 1 KTP. Namun dalam operasi pasar beras medium kali ini banyak warga mengaku kecewa lantaran tidak mendapat beras padahal sudah mengantri lama. Antrinya Bu? Dari yang datang ke belakangan langsung dapat. Satu orang dapat berapa Bu? Ada yang 4, ada yang 6. Katanya nggak bisa diwakilkan, tapi bisa. Antrinya katanya dari jam 6. Oh,
Ibu nggak kebagian? Saya nggak kebagian, tapi kan 200 itu tapi cepet banget, sekejap dini hari udah habis ya. Kita kan orang wilayah sini. Operasi pasar beras medium SPHP dan pasar murah di 30 kecamatan di Kota Bandung mulai hari Rabu 21 Februari didistribusikan di tingkat kelurahan. Hal tersebut untuk mengurangi antrian panjang masyarakat yang antusias membeli beras murah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap sindikat internasional perdagangan porno aksi anak di bawah umur. 5 pelaku diamankan beserta barang bukti ratusan juta rupiah dari hasil penjualan film porno. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap sindikat internasional perdagangan porno aksi anak di bawah umur. Kasus ini terungkap berkat laporan dari Satgas Pencegahan Kekerasan Anak Amerika, Violence Crime Against Children, yang menginformasikan adanya penjualan film porno anak dari Indonesia. Polisi pun berhasil menangkap 5 pelaku yang memiliki peran berbeda, mulai dari penjual konten video porno ke luar negeri, melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur, hingga penyedia fasilitas pembuatan konten video. Dari hasil keterangan pelaku, ribuan konten sudah diproduksi dan terjual ke luar negeri sejak tahun 2022 hingga saat ini. Ada kurang lebih 1.000 gambar dan kurang lebih 3.000 kalau tidak salah tadi video yang tentu sudah diproduksi, dihasilkan. Memang produksinya dengan secara manual menggunakan peralatan handphone, dan itu bisa saja kapan terjadi dan tidak perlu memerlukan keahlian, sehingga memang kita yakini bahwa proses untuk menghasilkan, memproduksi konten yang berbau pornografi ini sudah lebih dari setahun dilakukan oleh Para pelaku dijerat dengan pasal 82 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Relawan Ganjar Mahfud yang juga Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menyebut Presiden Joko Widodo mirip Adolf Hitler, pemimpin yang saat duduk lupa untuk berdiri. Islah juga menyebut Jokowi telah membegal demokrasi. Kok Pak Jokowi ini seperti Adolf Hitler, Pak Jokowi ini seperti Pol Pot, seperti Idi Amin, seperti Bokassa, seperti Gaddafi, seperti Saddam Hussein, dan seperti pemimpin-pemimpin lain yang seolah-olah ketika dia duduk, dia lupa untuk berdiri. Nah ini yang kemudian membuat kita semua terperangah. Dan gerakan-gerakan Pak Jokowi tanpa kita sadari ternyata sudah mulai merambah kepada apa yang disebut sebagai seorang politisi. Kita tadinya berharap Pak Jokowi menjadi seorang negarawan, menjadi seseorang yang disegani. Kita bermimpi bahwa Pak Jokowi ini seperti Yesus. Kita bermimpi Pak Jokowi ini seperti Nabi Muhammad, yang betul-betul tidak mau mengawetkan kekuasaan-kekuasaan manusiawi yang berada di sekitarnya. Ini yang kemudian membuat kita itu terperangah betul, dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara eskalatif ketika itu, Pak Jokowi seolah-olah betul-betul ingin tetap berkuasa. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada apa dengan Pak Jokowi? Lalu kemudian kita runut satu persatu. Nah, kalau kemudian akhirnya ada muncul Erick Thohir, muncul Hovifah, muncul Ridwan Kamil yang menjadi dikoi-dikoi seolah-olah ini adalah kader-kader Pak Jokowi, ternyata ini semua adalah proksi-proksi Pak Jokowi dalam bermain politik. Ada PSI yang menjadi bagian dari orkestrasi politik, ada Koalisi Indonesia Bersatu. PSI diminta untuk menjadikan Mas Ganjar sebagai capres yang kemudian digugurkan sendiri. Ini adalah bagian bagaimana Pak Jokowi itu ingin mematikan pesaing-pesaing politiknya secara satu persatu, tapi kemudian karpet merah itu diberikan kepada seorang Gibran, anaknya sendiri. Nah, di sini adalah tingkat pembuntungan demokrasi dan menciderai moral yang sebenarnya dimiliki Pak Jokowi.
Sementara itu, tokoh agama yang juga budayawan Frans Magnis Suseno atau yang biasa akrab dengan sebutan Romo Magnis menyebut demokrasi Indonesia mendapat pukulan besar dan bukan tidak mungkin akan seperti di Filipina. Perbedaan dengan pilihan di luar negeri, di mana paslon kedua bukan hanya tidak mendapat 50%, tetapi kalah jauh. Tentu saja perspektif wawasan orang-orang yang berada di luar Indonesia adalah lain daripada orang-orang yang ada di Indonesia. Dan tidak bisa menarik kesimpulan yang langsung. Tetapi tetap perbedaan, misalnya tadi angkanya disebut paslon 3 mendapat di Amerika itu di atas 50%. Yang lain-lain di bawah, ya ini begitu mencolok. Saya kira bahwa sangat besar kemungkinan demokrasi kita mendapat pukulan besar, kita katakan saja di Filipina kan mungkin. Pemirsa, dugaan kecurangan pemilu 2024 kian jadi sorotan oleh masyarakat sipil. Kecurangan disebut dilakukan secara sistematis dan berlangsung dari pra hingga pasca pemilihan. Sejumlah lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkap berbagai dugaan kecurangan pemilu yang menguntungkan salah satu paslon Capres-Cawapres. Adapun belasan kecurangan diantaranya cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kecurangan ini disebut-sebut bisa mengarah ke hak angket oleh DPR. Namun hak angket dinilai tidak mudah terwujud. Hal ini menyusul sikap masing-masing partai pengusung paslon 01 dan 03 yang dinilai kurang kompak. Siapapun yang menang dalam pemilu berdasarkan real count nanti tidak akan menghapuskan kecurangan yang terjadi. Kecurangan tetap kecurangan siapapun yang menang. Jadi ketika kita menjumpai bahwa misalnya mayoritas masyarakat ternyata tidak menganggap itu curang atau mayoritas masyarakat memilih yang dianggap curang, itu bukan berarti kemudian kecurangan, kejanggalan, kesalahan pelanggaran. Pemirsa, seorang pria di Semarang, Jawa Tengah hilang usai bertugas sebagai saksi partai politik pada pemungutan suara pemilu. Petugas gabungan mencari korban di hutan Samirono, tempat sepeda motor korban ditemukan. Petugas tim SAR gabungan terus bekerja keras menyusuri hutan Samirono di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mereka melewati jalan setapak dan rimbun pepohonan untuk mencari Joko Purnomo, warga setempat yang hilang usai bertugas sebagai saksi sebuah partai politik saat pemungutan suara 14 Februari lalu. Korban tak kunjung pulang ke rumah, sehingga membuat keluarganya khawatir dan melapor ke polisi. Hingga kemudian petugas menemukan sepeda motor korban di dekat hutan. Laksanakan operasi pencarian dari relawan gabungan dari Kabupaten Semarang maupun Salatiga. Untuk pencarian sampai hari ini masih nihil, akan diupayakan lanjutan untuk besok. Kita lanjut kembali. Teknik pencarian yang dilakukan relawan gabungan seperti apa? Ya, kita penyisiran dengan kegiatan open grid. Kita menerjunkan 7 SRU yang terbagi ada beberapa area titik-titik yang kita curigai dan sudah dilaksanakan penyisiran, namun masih nihil. Hingga kini, petugas masih berjibaku menyusuri hutan demi mencari keberadaan korban. Namun korban yang pergi meninggalkan rumah 15 Februari lalu itu belum juga ditemukan. Petugas juga memeriksa rekaman CCTV di jalan-jalan yang dilintasi korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa berujung ricuh terjadi saat mahasiswa di Polewali Mandar menuntut pemungutan suara ulang di kantor KPUD. Massa menilai KPU melakukan pelanggaran karena membiarkan adanya kecurangan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari HMI Polewali Mandar diwarnai kericuhan.
Massa meminta KPU mengevaluasi pemungutan suara yang diduga banyak kecurangan dan meminta pemungutan suara ulang dilakukan. Kericuan berawal saat mahasiswa menyampaikan aspirasinya di kantor KPU Polewali Mandar. Namun demonstrasi memanas saat massa memaksa masuk ke kantor KPU untuk bertemu dengan Komisioner KPU Polewali Mandar. Aksi tersebut dihalangi pihak kepolisian hingga berujung saling dorong dan kericuhan. KPU adalah bagaimana persoalan-persoalan kesalahan-kesalahan teknis di lapangan itu diselesaikan secara cepat, karena jangan sampai terjadi lagi, karena sekarang kan sudah terjadi PSI khususnya di Kecamatan Kuraya. Pihak KPU menerima masukan dari mahasiswa, namun tidak bisa melakukan pemungutan suara ulang karena melewati batas waktu. Persoalan keraguan sama penyelenggara substansinya itu sih, apalagi khususnya teman-teman di lapangan. Tapi saya sudah menampung tadi, saya minta memasukkan beberapa data yang dimaksud supaya tidak hanya sekedar asumsi. Jadi katanya tadi sudah memasukkan juga data-data ke Bawaslu. Selain mendatangi KPU Polewali, massa juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu. Mereka meminta pengawasan pemilu diperketat dan pelanggaran ditindak tegas. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal Ainus melaporkan. Pemirsa, pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 43 di Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara di Jakarta Utara, 19 TPS menggelar pemungutan suara lanjutan karena terkendala banjir saat hari pencoblosan. Pemungutan suara ulang pemilu 2024 digelar KPU Kota Jakarta Pusat di TPS 43 yang berlokasi di Jalan Purwakarta, Menteng pada hari ini. Sejak pagi tadi, ratusan warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap, termasuk Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih mereka. Mantan Wapres di era Presiden Soeharto itu berharap pelaksanaan pemilu kali ini berjalan demokratis, aman, jujur, dan adil demi membawa Indonesia lebih maju ke depannya. Ya, pesannya tentunya kita harus melaksanakan dengan lancar, terbuka, dan sangat demokratis. Selesai. 275 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap melakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 143 Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemungutan suara lanjutan ini digelar untuk warga yang tak dapat memilih di hari pencoblosan akibat banjir. Meski harus menunggu selama 2 minggu, namun tidak menyurutkan warga untuk dapat memberikan hak pilihnya di pemilu kali ini. Kemarin ada kendala dari TPS-nya, katanya ada kendala lah basah TPS-nya apa hujan kayak itu. Pemungutan suara lanjutan hari ini juga dilakukan di 19 TPS yang tersebar di 4 kecamatan di Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Sementara itu, sejumlah kecamatan di Bekasi, Jawa Barat, dan Yogyakarta menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan pemilu 2024. Namun partisipasi masyarakat menurun dibandingkan saat 14 Februari lalu. KPUD Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar pemungutan suara lanjutan di 26 TPS yang ada di 3 kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Pemungutan suara lanjutan hanya untuk pemilihan caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, namun sayangnya partisipasi masyarakat menurun. Adapun pemungutan suara lanjutan ini atas rekomendasi Bawaslu setelah adanya kekurangan surat suara pada hari pencoblosan 14 Februari lalu. Kami Bawaslu Kota Bekasi sudah mengirimkan surat rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan dan juga pemungutan suara ulang. Hasil dari rekomendasi tersebut, KPU menjawab untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan pada hari ini, Sabtu. Ada di Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, dan juga ada juga di Bekasi Timur. Sementara itu, 21 TPS di Kabupaten Sleman, Yogyakarta menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan secara serentak. Hal ini dilakukan karena terjadi pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari lalu.
Di antaranya ada 21 orang yang melakukan intimidasi kepada petugas KPPS dan memaksa mencoblos padahal tidak masuk dalam DPT dan DPTB. Itu menindaklanjuti, maka di tanggal 24 Februari serentak itu dilakukan PSU dan PSL seluruh daerah istimewa Yogyakarta, terdapat di 3 kabupaten kota, di Sleman, di Kota, dan di Bantul. Itu termasuk yang kota ada tambahan 1 itu 20? Iya, di kota itu ada 3, 1 di TPS khusus, di lapas itu ada 2 TPS, TPS 901 sama 902, dan 1 lagi di Kuncen. Sementara itu, antusiasme warga untuk mengikuti pemungutan suara ulang cenderung menurun dibanding 14 Februari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Serangan udara Israel di jalur Gaza tak kunjung berhenti meski Israel dihadapkan besarnya tekanan dunia internasional. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, 2 matahari terlihat dalam waktu bersamaan diduga berada di langit Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Video ini pun viral di media sosial. Ya, ini matahari yang kedua ini. Penampakan 2 matahari terlihat di sebuah pantai di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Saat direkam, 1 matahari terlihat, dan setelah kamera digeser, ternyata nampak 1 matahari lagi. Video ini pun viral di media sosial. Dari keterangan Kepala Stasiun BMKG Padang, penampakan 2 matahari ini merupakan fenomena alam di atmosfer. Penampakan seperti ini dinamakan peristiwa optikal atmosfer yang disebut sundog. Sundog muncul akibat adanya pencerminan dari matahari akibat awan tinggi yang kemudian memantulkan sinar matahari. Seolah-olah sandok ini terlihat seperti ada 2 matahari, tetapi sebenarnya hanyalah sebuah pantulan dari efek optikal atmosfer yang terjadi. Kami dari BMKG ingin menanggapi bahwa fenomena tersebut merupakan fenomena optik atmosfer, di mana sebenarnya adalah fenomena biasa yang dimana adanya butiran-butiran es di atmosfer, yaitu di awan-awan tinggi terpantul oleh sinar matahari. Jadi akan terlihat secara optik, ilusi optik, seolah-olah matahari menjadi kembar atau bisa 2, 3, 4 dan bahkan sampai 7. Ya, ini. Sandok adalah sebuah fenomena yang bisa terjadi kapanpun, namun tidak bisa diprediksi kemunculannya. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, perwakilan Indonesia pada hari Kamis berpidato di Majelis Tinggi PBB ICJ. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap ICJ merumuskan pendapat akhir dengan penuh rasa keadilan bagi rakyat Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, distinguished members Hari Kamis adalah hari keempat sidang di Mahkamah Internasional atau ICJ di Den Haag, Belanda mengenai permintaan Majelis Umum untuk memberikan fatwa hukum yang tidak mengikat mengenai konflik Israel-Palestina. Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Israel tidak punya niat untuk menghormati apalagi mematuhi kewajiban hukum internasional. Operasi militer yang dilancarkan Israel di jalur Gaza disertai genosida bangsa Palestina telah merenggut nyawa hampir 30.000 jiwa. Bahkan operasi diperluas hingga Rafah, satu-satunya pintu gerbang bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa ke Gaza. Menlu berharap sangat besar agar ICJ dapat merumuskan pendapat akhir yang baik demi kepentingan keadilan dan kemanusiaan di Gaza. After all, negotiation with someone holding a gun against your head is not a negotiation at all. Despite this rhetoric on peace, successive government of Israel has openly expressed their abandonment of the peace process, including by declaring the Oslo Accord null and void. Just last November, Prime Minister Netanyahu even boasted that, and I quote, "I'm proud that I prevented the establishment of Palestinian state," unquote. It
is no wonder that Israeli officials of all levels have been openly ignoring the calls from the UN Security Council to settle this issue peacefully and abide by its international obligation. Menurutnya menambahkan Israel secara konsisten menghalangi negosiasi solusi dua negara yang sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan. Israel bahkan menghindari negosiasi dengan berbagai alasan strategis, disertai penolakan yang kuat untuk menghentikan proyek penjajahannya.